Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9 BPK Penabur, Jakarta. Materi pertama kita di kelas 9 ini yaitu struktur atom. Kompetensi dasar yang dicapai di bab ini yaitu menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Mari kita mulai pembelajaran kita, simak penjelasannya berikut ini. Apakah yang menyusun benda? Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Yang pertama ini adalah batuan besar, kemudian dipecah menjadi ukuran lebih kecil, kemudian diperkecil lagi ukurannya menjadi pasir. Nah, apakah benda yang kita lihat ini bisa terus-menerus dibagi? Apakah terbatas ataukah tidak terbatas ukurannya? Nah, dari pertanyaan inilah kemudian muncul tentang teori atom. Pengertian dan asal-usul teori atom. Apa arti atom? Sebelum membahas tentang materi teori atom menurut para ahli, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dan asal-usul teori atom. Kata atom berasal dari kata atomos dalam bahasa Yunani yang memiliki arti tidak dapat dibagi. Awal mula teori dasar atom dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani, yaitu Demokritus pada abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus, atom adalah suatu benda yang sangat kecil sampai tidak dapat dibagi lagi. Menurut Demokritus, atom sepenuhnya padat. Ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya, seperti pergerakan dalam air dan udara, dan tidak memiliki struktur internal. Akan tetapi, model teori atom Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental. Hingga mulai tahun 1800-an muncul teori-teori baru berdasarkan eksperimen. Adapun beberapa teori atom yang muncul dan paling terkenal dalam ilmu fisika saat ini yaitu teori atom menurut John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Model atom Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dari Lavoisier dan hukum susunan tetap atau dikenal dengan hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Atom suatu unsur dapat bergabung dengan unsur lain, membentuk molekul dengan perbandingan tetap. Atom suatu unsur bersifat permanen, tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat diciptakan.
Kelebihannya adalah untuk teori Dalton, ini sudah bisa membangkitkan minat terhadap penelitian di masa itu mengenai model atom. Kelemahannya adalah teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin atom yang berupa bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Kita lanjutkan dengan model atom dari J.J. Thomson. Model teori atom Thomson muncul setelah dikemukakan teori Dalton pada tahun 1803. Teori atom Thomson merupakan salah satu teori yang menjelaskan bentuk atom seperti bentuk roti kismis. Ia mengibaratkan atom seperti roti kismis, bahwa atom yang bermuatan positif ini bertaburan dengan elektron yang bermuatan negatif terdapat di sekelilingnya. Sampai dengan akhir abad ke-19, teori atom masih dipercaya seperti bentuk bola pejal bola biliar. Sedangkan pada tahun 1897, Joseph John Thomson ini mengemukakan sebuah teori atom dengan adanya penemuan elektron yang kemudian sering dikenal sebagai teori atom J.J. Thomson. Menurut J.J. Thomson, atom merupakan sebuah bola yang bermuatan positif dengan adanya elektron bermuatan negatif yang berada di sekitarnya. Muatan positif atau negatif pada suatu atom besarnya sama. Hal ini menunjukkan atom bermuatan netral. Suatu atom tidak mempunyai muatan positif atau muatan negatif yang berlebihan. Selain disebut teori roti kismis, teori atom J.J. Thomson sering juga disebut dengan teori atom yang mirip dengan buah semangka, dengan penjelasan bahwa daging semangka merupakan area bermuatan positif, sedangkan biji semangka ialah elektron yang bermuatan negatif. Teori dari J.J. Thomson ini bermula dari penemuan elektron oleh J.J. Thomson ketika sedang melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Pada saat itu, J.J. Thomson melihat bahwa arus listrik akan melewati tabung vakum. Ada semacam aliran berkilau yang terbentuk. Thomson yang menemukan bahwa aliran tersebut ini dibelokkan ke arah pelat kutub positif. Teori atom J.J. Thomson membuktikan bahwa aliran tersebut terbentuk dari partikel kecil dari atom dan juga partikel tersebut bermuatan negatif. Kemudian J.J. Thomson menamakan ini sebagai elektron. Kelebihan dan kekurangan teori atom Thomson. Kelebihannya adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Dan atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya tidak dapat menentukan gerak elektron dalam atom serta tidak dapat menentukan massa atom. Percobaan Rutherford bersama dengan Hans Geiger dan Ernest Marsden. Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni
apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan? Dari pengamatan mereka didapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan. Ada yang menyimpang dengan sudut kurang dari 1 derajat. Tetapi dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa 1 di antara 20.000 partikel alfa akan membelok. Artinya jumlahnya sangat sedikit yang dibelokkan dengan sudut 90 derajat. Ya. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, diperoleh beberapa kesimpulan berikut. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Massa atom terkonsentrasi pada inti atom. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu dan pada jarak yang relatif jauh dari inti atom. Atom bersifat netral karena jumlah muatan elektron dalam atom sama dengan jumlah muatan pada inti atom. Ini adalah kelebihan dan kelemahan dari model atom Rutherford. Kelebihannya adalah membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Menjelaskan bahwa di dalam itu muatan positif dan elektron bergerak mengelilingi. Kelemahannya adalah elektron yang mengalami gaya menuju pusat, menuju inti, akibatnya akan memancarkan gelombang elektromagnet sehingga kehilangan energinya. Seharusnya elektron akan jatuh ke inti atom dalam lintasan spiral. Ya, ini penjelasan yang belum lengkap dari model atom Rutherford. Tapi Rutherford di sini sudah memperkenalkan adanya lintasan atau kedudukan elektron yang nanti disebut dengan kulit. Teori atom berikutnya adalah model atom dari Niels Bohr. Yang pertama, menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom berada pada lintasan stasionernya yang memiliki tingkat energi tertentu. Selama elektron pada lintasan stasionernya, elektron tidak memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Elektron dapat berpindah lintasan. Jika berpindah ke lintasan luar, ini menyerap energi, sedangkan jika berpindah ke lintasan dalam akan memancarkan energi. Demikian pembelajaran kita tentang struktur atom pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi kuis, tugas, atau PR yang diberikan oleh guru. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.